Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati pimpinan dan manajemen Dispenda DKI Jakarta, yang saya hormati Ketua DKI Masjid Al-Badar beserta seluruh jajaran pengurusnya, dan yang saya hormati, saya banggakan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah salat zuhur Masjid Al-Badar. Apa kabar bapak ibu sekalian? Alhamdulillah, kesempatan siang hari ini ya Allah izinkan kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, diizinkan melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Insyaallah mudah-mudahan ini tanda Allah masih mencintai kita dan tanda keberkahan hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita hari ini terkait tentang bagaimana profesionalisme dalam bekerja agar bekerja bernilai ibadah dan bahagia. Ini penting kita pahami karena sepertiga waktu kita habis untuk bekerja gitu. Ya. Banyak orang yang sebenarnya potensinya luar biasa tapi akhirnya tidak bisa maksimal ya, mengeluarkan potensinya, memberikan kinerja terbaiknya. Kenapa? Karena salah dia dalam pola pikirnya, dalam mindset berpikirnya gitu. Kenapa? Karena memang belum paham tentang hakikat hidup ini yang sebenarnya, dan ini berdampak sebenarnya dalam semua aspek kehidupan, wabil khusus di dunia kerja ya. Sepertiga waktunya habis untuk bekerja, tetapi gara-gara salah mindset dia banyak menyimpan kekecewaan ya, menyimpan emosi negatif sehingga akhirnya tidak maksimal dalam bekerjanya gitu ya. Bapak Ibu sekalian, harga diri lelaki adalah bekerja. Sesungguhnya seseorang di antara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutupi kebutuhannya adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi ataupun tidak ya. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Jadi di saat seorang itu malas bekerja, di saat itulah dia kehilangan harga dirinya. Jadi jangan berpikir, Pak, kayaknya enak nih kalau dapat istri janda kaya gitu. Dalam prakteknya, ya, saya nanganin banyak kasus terkait rumah tangga. Ini akan jadi masalah. Karena ternyata wanita itu, Pak, kalau dia punya kelebihan dibanding suaminya, gajinya lebih gede misalkan, egonya juga gede. Lelaki nggak suka digituin. Dampaknya apa? Kalau lakinya sabar dia stres, kalau nggak sabar bercerai gitu ya. Jadi ketika kita diizinkan oleh Allah untuk bisa bekerja, mencari nafkah untuk keluarga kita, ini adalah sebuah kemuliaan. Ini patut kita syukuri. Banyak kita gara-gara nggak bersyukur, akhirnya kerjanya nggak semangat, nyalahin atasannya terus gitu. Seolah-olah karirnya tertutup gara-gara ulah atasannya gitu ya. Jadi bekerja itu misi mulia dari Allah. Kita punya kewajiban sebagai seorang laki-laki, seorang suami untuk mencari nafkah. Bahkan kata Rasulullah, ada dosa yang tidak gugur, Pak, dengan istighfar kita, tetapi dia gugur ketika kita letih bekerja. Diomelin bos, stres kita dengan kerjaan kita tetap bersabar karena ini adalah tugas dari Allah, mencari nafkah buat keluarga, maka dosa-dosa kita sesungguhnya berguguran. Padahal bisa jadi kita malas ibadah, nggak terlalu rajin ibadahnya. Tapi gara-gara kerjanya semangat, dalam rangka mencari nafkah buat keluarganya, Allah ridho dengan dia. Nah, karena itu penting bagi kita ya mengevaluasi niat-niat kita, karena semuanya berawal dari niat. Jadi hati-hatilah dengan niat kita, Pak. Jangan bekerja hanya sekedar cari uang, karena kalau seperti ini akan banyak kecewanya. Segala sesuatu yang kita niatkan sebatas dunia, siap-siap saja kecewa. Karena tabiat dunia hakikatnya kulu man alaina fan. Semua yang ada di dunia ini fana. Senang kita tahun ini naik gaji 2 kali lipat. Berapa lama bertahan senangnya, Pak? Ya paling nggak sampai 6 bulan.
Selebihnya tetap aja kita kekurangan. Karena memang tabiat dunia itu dibikin seperti Allah. Kita nggak bakal merasa puas dengan dunia kita sampai hatta zurtumul maqabir, sampai kita mati baru kita puas ya. Nafsu kita baru berhenti. Jadi tentukan dari awal apa niat kita yang sebenarnya dalam bekerja. Jangan bekerja hanya karena uang. Niatkan bekerja untuk ibadah dan terus tumbuh dengan belajar hal baru, cara baru dalam bekerja, teknologi baru, metodologi baru, dan belajar berbagai hal untuk membantu proses kerja kita. Ini ada sebuah survei. Ketika karyawan-karyawan baru ditanya, ya, mengapa kita ingin sukses bekerja? Rata-rata jawaban mereka adalah karena karir, ingin berkarir, ingin diri lebih baik, ingin gaji lebih baik, demi masa depan, ingin punya rumah, ingin bahagiain orang tua, ya, dan ingin bahagia juga di hari tua saat pensiun nanti. Jadi 98% jawaban mereka ketika ditanya, ya, kenapa ingin sukses bekerja? Karena untuk dirinya, demi kualitas hidup yang lebih baik. Jadi demi dirinya sendiri. Tetapi ironinya, banyak karyawan berkeluh kesah tidak semangat kerja karena bos, karena atasannya, atau pihak lain yang tidak sesuai harapan. Artinya mereka menggantungkan masa depannya kepada sikap orang lain yang tidak bisa dikendalikan olehnya. Seringkali Pak dengar, ya, payah nih bos gue nih, gitu. Itu kan sama aja kita bilang gini kira-kira ke anak kita, Pak. Nah, kayaknya masa depanmu suram deh, nak. Bos bapak nggak asik. Bahasa rese gitu kan, orangnya payah gitu kan. Itu kan sama aja bilang begitu kita ke anak kita, berani Pak. Jadi lucu kan. Padahal niat bekerja untuk diri sendiri, tetapi ketika bekerja ngeluhnya yang disalahin orang lain terus. Nah ini hati-hati nih. Banyak karyawan seperti ini, mindset berpikirnya nggak pas, akhirnya kerjanya capek. Jadi kalau kita lihat pada rekan kerja kita wajahnya ribet, ya, itu jangan-jangan dia lagi stres dengan pekerjaannya gitu, ya. Jadi karena itu, ya, materi hari ini, ya, saya berusaha sharing bagaimana kita memperbaiki mindset kita agar kita bisa memiliki pola mindset yang benar sehingga kerjanya itu optimis, semangat gitu, dan bahagia. Ya. Jangan sampai nanti pensiun gula darahnya 600. Ya, sakit jantung, habis uang pensiunnya hanya untuk berobat gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada kisah dua karyawan ya, si A dan si B. Ya, si A dan B sama-sama masuk nih bekerja bersama-sama. A ini orangnya pintar. Kalau si B biasa-biasa aja. Tapi 5 tahun kemudian ternyata yang sukses, yang diangkat jadi pimpinan, jadi manajer adalah si B. Si A ini kan apa? Si B ini kan biasa-biasa saja, tapi dia kenapa dia yang sukses? Harusnya kan si A yang pinter gitu. Ya. Kenapa dia yang sukses? Ini terkait tentang daya tahan atau ketahanan dari A dan si B ini yang berbeda. A memang pinter, ya, jago dia, tapi dia nggak tahan orangnya, nggak tahan terhadap masalah, nggak tahan terhadap persoalan. Sementara si B, dia punya daya tahan yang sangat kuat di sisi mentalnya. Saat bekerja kan kita terkadang ditegur atasan, ya, karena kita melakukan kelalaian. Si B tetap aja sabar karena sadar dia biasa-biasa saja, tetap ketemu teman dia yang nyebelin, dia berusaha bersabar, dia berusaha memperbaiki hubungan dengan semua orang, dia tetap kuat, terus berusaha, terus berjuang. Karena tadi niatnya adalah ibadah, mencari nafkah buat keluarganya. Dia memperbaiki semua hubungannya. Sementara si A karena dia merasa pintar, orang pintar biasanya apa Pak? Egonya gede, merasa jago gitu, rasa ujubnya tinggi. Akhirnya ditegur dikit aja langsung demotivasi, kesel, resign, pindah ke tempat yang baru, begitu lagi. Ada masalah konflik teman-temannya, teman yang disalahin kayaknya nyebelin, teman-temannya nggak asik, pindah lagi. Ya. Jadi habis waktunya hanya untuk apa? Rasa egonya. Jadi waspadalah kita kalau ternyata kita punya banyak kelebihan dari Allah. Karena orang yang punya banyak kelebihan biasanya rasa ujubnya juga gede. Ujubnya gede, egonya gede. Gitu. Ini. Jadi waspadalah. Dan ini kaitannya dengan apa Pak? Dengan mental. Sekarang kita evaluasi Pak. Ini kan saya lihat banyak yang senior juga di sini. Evaluasi Pak, buat juga anak-anaknya yang sudah balik. Jangan-jangan mentalnya lemah. Karena kalau udah mentalnya lemah susah. Kalau kurang skill bisa di-upgrade. Tetapi kalau mental yang sudah lemah agak berat ya untuk mengkoreksinya. Maka dari sekarang ya kita evaluasi anak-anak kita. Kita lihat nih Pak, apakah kita memiliki ini ya?
Jadi Bapak jawab ya atau sering atau terkadang atau jarang ya. Atau saya enggak orang itu. Yang pertama, tanda mental lemah, suka mengeluh. Apa aja ngeluh. Hujan aja bilang ya hujan gitu. Jadi ngeluh terus bawaannya. Ya, disuruh ini ngeluh, disuruh itu ngeluh. Dipindahin dimutasi ke bagian baru ngeluh gitu. Selalu ngeluh. Nah, hati-hati nih kalau kita sering mengeluh gini, tanda kita sebenarnya kurang yakin dengan janji Allah. Jadi kurang yakin sama Allah. Padahal sesungguhnya hakikatnya hidup ini nggak kebetulan, Pak. Termasuk pertemuan hari ini sudah ada takdirnya dari Allah gitu. Ya, ini penting kita mengevaluasi, jangan-jangan kita kurang yakin dengan takdir Allah. Padahal itu adalah rukun iman. Tanda seseorang itu yakin, beriman, Islam, dia harus yakin kepada takdir Allah. Bahwa hidup itu tidak kebetulan. Ya. Yang kedua, tidak semangat. Bapak Ibu bisa bedain orang yang semangat sama yang nggak semangat? Kelihatan kan? Ya. Dari tampangnya aja udah kelihatan gitu kan. Ya. Yang ketiga, mudah terpengaruh, pelin-pelan. Ya, kalau lingkungannya baik dia jadi baik, lingkungan buruk jadi buruk dia. Yang keempat, kurang percaya diri, kurang pede. Ini patut kita evaluasi Pak ke diri di anak-anak kita ya. Yang kelima, suka mencari perhatian, narsis. Ya. Biasanya orang seperti ini suka nguras emosi atasannya karena memang dia tujuannya nyari perhatian gitu. Yang keenam, emosional, mudah kecewa, gampang tersinggung, ya, mudah marah. Gitu. Yang ketujuh, menyimpan dendam atau kesedihan. Apa tanda Pak seseorang menyimpan dendam atau menyimpan kesedihan? Peristiwanya sudah lama, sudah bertahun-tahun, tapi kalau ngomong masalah itu masih bisa nangis. Nah ini kebanyakan emak-emak. Evaluasi Pak istri di rumah. Kalau sering kali dia menceritakan sebuah cerita, mohon maaf ya, misalkan orang tuanya meninggal waktu dia SMP. Saat cerita padahal sudah 30 tahun yang lalu masih bisa nangis, berarti dia menyimpan kesedihan. Orang seperti ini sulit move on. Akan masalah terus. Karena jiwanya tegang. Ibarat botol yang ada air beningnya, di dalam botol itu ada lumpur. Kalau lagi tenang, nggak ada masalah, bagus, bening airnya. Begitu guncang, karena tadi ada lumpur di situ, maka jadi keruh. Itulah orang-orang yang punya luka batin, ya, yang menyimpan dendam dan kesedihan. Begitu ngomongin atasannya, padahal atasannya udah pensiun, yang tadinya lemes gitu, langsung badannya tegak. Bangkit lagi emosinya tuh, jangan-jangan kita menyimpan dendam. Gitu. Yang kedelapan, mudah cemas atau khawatir. Bawaannya cemas saja. Ini tanda mental kita yang lemah. Yang kesembilan, tidak mau mengakui kesalahan. Ini masalahnya. Evaluasi Pak anak kita, karena karir seseorang akan mandek kalau dia seringkali tidak mau tanggung jawab, seringkali menyalahkan orang lain. Jadi hati-hati yang dengan orang-orang yang seperti ini, tidak mau mengakui kesalahan. Ya. Yang ke-10, suka menunda, ya, atau malas. Tarsok gitu. Ini tanda kelemahan mental. Yang ke-11, pesimis atau mudah menyerah, mudah putus asa. Yang ke-12, ingin instan, kurang sabar. Ini mental-mental anak sekarang modelnya begini. Makanya katanya di perusahaan itu kesulitan mengelola anak-anak Gen Z, ya, generasi anak-anak sekarang. Kenapa? Karena pengennya instan, kurang sabar, ditegur sedikit langsung resign. Ya. Yang ke-13, mudah maksiat. Jadi dievaluasi Pak. Ini kan alhamdulillah kita hidup di bulan haram ya, di bulan Rajab. Bulan haram itu harus dipahami, pahala ditingkatkan. Yang kedua, doanya mustajab insya Allah. Jadi mirip-mirip bulan Ramadan Pak. Jadi di bulan Rajab ini manfaatin. Banyak-banyak kita melakukan amal yomi, wabil khusus puasa. Karena puasa itu paling bagus untuk mengendalikan emosi kita. Dan ini menjadi cara Allah untuk meningkatkan ketakwaan seorang. Dengan berpuasa. Jadi evaluasi kalau kita masih mudah bermaksiat, kejebak lagi maksiat, itu tanda lemahnya jiwa kita. Nah sekarang kita evaluasi nih Pak. Ya, kita evaluasi ada 3 model karyawan nih. Kita evaluasi nih di Dispenda ini. Kita model yang mana Pak? Ya. Yang pertama karyawan bintang, yang kedua karyawan modelnya rata-rata, dan yang ketiga karyawan yang rusak total. Ya. Kita yang mana? Ya. Nah karyawan bintang ini di kantor biasanya kisaran 10-20%. Jadi orang-orang khusus. Karyawan rata-rata 60-80%, karyawan rusak total ada 10-20%. Jadi mayoritas kita adalah karyawan rata-rata. Ya. Nah kita lihat nih, karyawan bintang, cirinya yang pertama Pak positif, bersemangat, dia dinamis, ya. Ada perubahan aturan, dia tetap optimis, ya. Dia tetap semangat gitu. Terus mau belajar, punya greget.
dan motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Berani menghadapi masalah dan menemukan solusi mereka sendiri. Terus secara konsisten dia mencapai target. Tidak terlalu banyak butuh diawasi dan diarahkan. Terus mandiri, terus menyelesaikan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Ada ciri khususnya Pak nih. Moto karyawan bintang adalah jangan khawatir bos. Kamu tak perlu kasih tahu aku apa yang harus kulakukan. Aku tahu apa yang harus kulakukan dan aku akan melakukannya sampai selesai. Aku sendiri yang akan memecahkan masalah yang ada. Tugasku adalah menjadi solusi bagimu. Maksudnya bagi atasannya. Aku akan membuat pekerjaanmu menjadi lebih mudah. Nah, karena seperti ini bekerja dengan hati. Kenapa? Karena dia tahu bekerja itu ibadah. Bayangin ibadah yang cukup lama kan 8 jam. Salat aja ya, paling hanya sekitar 10 sampai 15 menit ya. Ini 8 jam. Jadi kalau kita salah niat rugi gitu. Nah, orang-orang karyawan bintang ini adalah bekerja dengan hati, peduli, mau belajar dan dia bertanggung jawab. Ini kalau Bapak ada nih, ini kayaknya gue banget nih. Wah, Masya Allah, barakallah ya. Yang kedua, karyawan rata-rata. Yang pertama ingin sukses. Dia pengen sukses dia. Bekerja keras, punya komitmen, datang ke tempat kerja tepat waktu. Ini kan keren ya. Melakukan apa yang diperintahkan dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, tapi bedanya dengan karyawan bintang begini motonya dia Pak. Kamu kasih tahu, aku melakukannya. Kamu tidak memberitahu, aku tidak tahu harus berbuat apa. Ya ini yang bikin suka kesel bos ya, atasan gitu. Bisa dipahami Pak bedanya Pak? Ya. Dan ini mayoritas Pak. Ya. Nah, yang ketiga ini Pak nih, ya, karyawan rusak total, selalu negatif dan pesimis. Ya. Apa aja pasti dilihatnya sudut pandang pesimis, yang bikin jadi lemes gitu. Terus punya banyak alasan untuk tidak melakukan atau menyelesaikan tugasnya. Sikapnya menguras emosi dan mental atasan. Ini yang bahaya nih Pak. Suka meracuni karyawan lain. Ya. Terus prestasi kerjanya di bawah kemampuan dirinya. Orangnya sebenarnya pinter, tapi gara-gara dia tidak punya kecerdasan emosional, egonya gede, ya akhirnya jadi karyawan rusak. Maka kita Pak, ya, dalam bekerja itu harus memperhatikan 3 ini. Attitude kita, sikap kita. Dan inilah tampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim. Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutami makarim akhlak. Aku itu diutus untuk menciptakan akhlak. Jadi tampilan iman seseorang itu di akhlaknya. Kalau kita egonya gede, pemarah, sesungguhnya kita lagi masalah ini di jiwa kita. Yang kedua, knowledge-nya, pengetahuan dan skill. Tapi yang paling penting sesungguhnya adalah attitude-nya. Karena itu ada 4 ciri Pak kalau kita ingin sukses ya sebagai seorang karyawan, sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Banyak orang bermasalah dalam kehidupan ini, jadi sempit hidupnya, potensi dirinya nggak keluar gara-gara dia tidak memenuhi kriteria ini. Ada 4 kriterianya. Ya. Yang pertama, ya, ini tadabbur dari surat Ali Imran 133 sampai 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyari'u ila magfiratim mir rabbikum. Kita diminta sama Allah buru-buru segera menuju ampunan Allah. Hadiahnya apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Hadiahnya surga seluas langit dan bumi, ya, diberikan kepada orang bertakwa. Ada 4 cirinya. Yang pertama, allazina yunfiquna fis-sarai wad-dara. Yang mau berinfak di kala lapang maupun sempit. Nah, dalam dunia kerja Pak, pastikan kita kerja itu jangan pelit, jangan bakhil, jangan hitung-hitungan. Ya. Jadi maksimalkan kontribusi kita, peran kita. Para pimpinan, orang-orang yang menjadi direktur, pimpinan dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah organisasi adalah orang-orang yang mereka berkontribusi maksimal dalam perjalanan karir. Lihat aja Pak nasibnya pohon mangga. Kita nanam pohon mangga kalau 5 tahun nggak berbuah, diapain sama Bapak? Ditebang. Begitu juga kita, kalau kita pelit, nunggu saya naikin gaji dulu baru saya bisa maksimal. Nah, orang-orang kayak gini namanya orang-orang yang bakhil, yang hitung-hitungan. Nggak bakal sukses kalau begini pola kerjanya gitu. Maka kita karena niatnya ibadah, mau dibayar berapapun, mau dinilai berapapun, yakin aja. Karena kaidah kehidupan kata Allah, in asantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan balik kepada kita. Wa in asatum falaha, kalau kita malas-malas bekerja, ya teman kita aja nih bukan atas kita, teman kita aja pasti nggak suka gitu. Dimintain tolong ogah, ya, kadang nggak ada duitnya gitu. Nah kalau model kayak gini, ya ini hati-hati, jangan-jangan niat kita bukan untuk ibadah. Nah, ini penting dipahami, dievaluasi ya Pak. Kita itu akan senang Pak di dunia ini sama orang yang senang berbagi, yang baik. Lihat aja karyawan-karyawan yang berprestasi, yang karirnya bagus, pasti akan memenuhi kriteria ini. Dia nggak bakhil,
Dia baik sama siapa aja. Ya. Yang kedua kata Allah, wal kadhiminal ghaiz, mampu menahan marah. Jadi nggak pemarah Pak, nggak gampang tersinggung, nggak galak jadi orang. Ya. Jadi dia tawadu, dia lemah lembut, dia sabar, tidak arogan, nggak ujub, ya, nggak takabur, nggak sombong. Ya. Nah, evaluasi nih, kalau kita sering marah-marah Pak, itu sebenarnya sesungguhnya ada rasa ujub di diri kita. Orang ujub itu apa Pak artinya? Dia merasa lebih baik. Di dalam hati nggak disebutin. Kalau disebutin namanya takabur, sombong. Coba kita evaluasi. Seringkali kan kita kalau domelin bos padahal kita benar nih, tapi kita diem aja. Begitu di rumah istri salah dikit, lupa nyediain kopi, marah kita. Kenapa bisa beda sikap Pak? Bos yang salah kita diem aja dimarahin, sama istri cuma salah sedikit kita marah-marah. Karena kita merasa istri kita di bawah kita, bos di atas kita. Menganggap orang lain di bawah kita itulah namanya ujub. Dan itu yang menyebabkan kita jadi mudah marah. Jadi hati-hati. Wabil khusus Bapak yang punya banyak kelebihan dari Allah, ada rasa ujub. Kita itu nggak boleh Pak, ada rasa ujub. Korun itu pamer hartanya. Ya. Dimintain zakat nggak mau ngasih, malah bilang begini, innama utituhu ala ilmi indi. Aku tuh bisa keren gini, bisa kaya gara-gara aku itu jago bisnis. Ya, orangnya pinter gitu. Nah, kalau kita modelnya kayak Korun gitu, saya tuh bisa sukses nih, ya, jadi pimpinan karena saya tuh waktu kecil rajin belajar, tekun, ulet, bla 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 bla. Itu mirip-mirip ucapan Korun. Padahal itu semua dari Allah, bukan karena kehebatan kita. Yang jadi concern kita, apakah kelebihan kita itu jadi bekal kita untuk akhirat kita. Nah, begitulah kita harusnya persepsi kita dalam bekerja Pak. Tapi orang-orang yang tadi mudah marah, sulit untuk itu. Jadi kalau kita tipenya, jadi gini Pak, kita itu cenderung melihat kita kayaknya saya orangnya baik hati, tidak sombong, rajin menabung gitu kan. Tanya Pak sama istri kita selaku penikmat akhlak kita selama ini, apa yang harus saya perbaiki? Kalau kita bilang iya nih, ayah pemarah, nah, waspada Pak. Karena orang pemarah kata Rasulullah, la taqdob, la taqdob, la taqdob. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, walakal jannah. Maka kita akan masuk. Artinya, kaidahnya terbalik. Kalau kita pemarah, maka kita tidak memenuhi kriteria yang Allah berikan. Syarat orang yang akan diberikan surga yang luas sesuai dengan bumi adalah dia tidak pemarah. Ini bagian yang harus dievaluasi. Yang berikutnya, wal afina anin nas. Nah, ini lebih berat lagi nih. Kata Allah harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Jangan sampai kita Pak, atasan kita udah pensiun, kita masih dendam sama dia. Disebutin namanya masih bergejolak kita. Ya, kita omongin dia. Gara-gara kita menyimpan. Ini ada kisah bagus nih. Abu Bakar, anaknya Abu Bakar yang jadi istri Rasulullah, siapa Pak namanya Pak? Bunda Aisyah. Bunda Aisyah, kisah hadis itu kan dipitnah, dituju berzina. Rasulullah nunggu ayat nggak turun-turun. Akhirnya dipulangin ke rumah Abu Bakar. Nah, saat kejadian itu Abu Bakar mendapati keponakannya Mistah itu lagi gosipin Aisyah anaknya. Bapak kalau punya anak perempuan terus gosipin Pak, padahal itu nggak benar, marah nggak Pak? Marah banget gitu kan, gue hajar gitu. Abu Bakar juga marah Pak, maka bilang gini, pokoknya mulai hari ini nggak akan dikasih lagi uang bulanan gitu. Turun surat An-Nur, saya lupa ayat 24, 23 atau 24. Nggak boleh orang beriman tuh ngancem-ngancem nggak mau ngasih lagi kebaikan. Maka kata Allah, wal ya'fu wal yasfau, maafin dan lapang dada. Jadi menyimpan dendam itu Pak terlarang, nggak boleh. Abu Bakar begitu ayat ini turun, negor dia langsung nangis, langsung minta maaf sama Mistah, sama ponakannya. Padahal ponakannya yang salah. Nabi Nuh, Nabi Yunus itu dihukum sama Allah dimasukin ke perut ikan paus gara-gara apa Pak? Gara-gara baper. Tetangganya diajak masuk Islam nggak mau. Lalu dia minta apa? Kabur dari wilayahnya. Kenapa? Karena kecewa. Nah, kalau kita model-modelnya begitu, maka siap saja hidup kita sempit. Jangan-jangan selama ini hidup terasa capek, karir mandek, marah-marah melulu, gara-gara kita menyimpan kekecewaan, menyimpan dendam. Pak, menyimpan dendam itu tadi, menyimpan luka, menyimpan sampah dalam jiwa kita. Orang-orang yang hidup dalam luka batin, ini pasti jiwanya akan tegang. Ibarat senar itu tegang dia, kesenggol dikit, apalagi kalau Bapak ada jin buto ijonya gitu ya. Jin buto ijo kalau sama studio Marvel itu disebutnya The Hulk. Tahu Pak The Hulk Pak? Orang yang bajunya badannya ijo yang kalau disenggol disakiti berubah. Nah, kalau Bapak modelnya gitu orangnya kalem, tapi kalau disenggol 3 bulan orang nggak ditegur. Gebrak meja ditegur atasannya. Nah, itu jangan-jangan ada jin buto ijo di tubuh kita Pak. Ini real ya, bukan bercanda ini ya. Karena saya banyak nanyain kasus orang-orang yang kena sihir ya.
Jadi yang ketiga, jangan dendam. Pernah dengar kan kisah sahabat bukan ring satu Rasulullah Pak, tetapi dia dijamin masuk surga, bukan veteran perang Badar. Amalannya apa? Karena dia setiap mau tidur evaluasi diri. Kalau ada yang tadi siang ngeselin, ucapan yang ngeselin dia maafin karena Allah. Jadi memaafkan orang itu bukan cemen. Kan orang betul bilang cemen loh, masa takut loh gitu kan? Bukan, itu ada kemuliaan diri. Justru itu orang-orang yang hebat di sisi Allah. Dan yang keempat kata Allah, waladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakaru fastaghfiru lidzinubuhim. Kalau bikin dosa diminta segera ingat Allah dan segera istighfar. Jadi orang kalau dia ingin sukses baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan dunia ini secara umum, dia harus apa? Harus senantiasa taubat, senantiasa diperbaiki diri. Mau evaluasi diri, muhasabah. Ini kan awal tahun Pak, banyak yang bikin resolusi. Evaluasi Pak, coba kondisi jiwa kita. Ada gak kita Pak mudah marah? Ada gak kita menyimpan dendam, menyimpan luka batin? Luka batin itu ada 3. Pertama, kesedihan. Ini kebanyakan ibu-ibu. Walaupun bapak-bapak juga ada, tapi mayoritas ibu-ibu. Yang kedua, kekecewaan. Kecewa sama mertua, kecewa sama orang tua, kecewa sama suami. Ya. Dan yang ketiga, menyimpan dendam. Ini luka batin yang kalau ada di tubuh kita hari ini, di diri kita, maka siap saja akan ruwet hidup kita. Ya. Maka bagaimana kita merubahnya? Rubah cara kita merasa Pak. Dan semua ini berawal dari niat kita Pak. Rubah cara kita berkata, cara kita berpikir, cara kita tindak. Dan yang harus dipahami dalam kehidupan ini Pak, ya, ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Dan ini sunatullah. Apa saja yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, opini kita, sikap tindakan kita, keinginan kita, niat tujuan kita, itu bisa kita kendalikan. Dan terhadap yang bisa kita kendalikan, kita niatkan ikhlas dan lakukanlah untuk hal-hal positif. Ya, pikirannya untuk pikiran yang positif. Bagaimana kita maksimal berkontribusi dalam kantor ini, ya, dalam organisasi kita. Nah, sementara yang tidak bisa kita kendalikan apa saja? Pikiran, opini, tindakan teman kita, tindakan, opini tetangga kita, popularitas kita, kesehatan dan kekayaan kita, kondisi saat kita lahir, kita orang Jawa, Sunda, orang Ambon atau orang manapun, itu semua dari Allah, ya, pemberian Allah. Dan termasuk peristiwa alam, hujan, bencana alam nggak bisa kita kendalikan. Terhadap yang tidak bisa kendalikan, kita harus ridho. Termasuk ketika Bapak ridho, harus ridho ketika kerja di sini. Jangan, saya sebenarnya nggak mau kerja di sini nih, terpaksa aja. Itu namanya orang nggak paham tentang takdir. Pak, ada yang hidup hari ini mesen dulu sama Allah, ya Allah tolong dong saya kasih hidup, ya, tinggalnya di sini, nanti kerjanya di Dispenda gitu. Ada yang mesen gitu? Enggak ada. Tapi Bapak kerja itu nih kesalahan berpikir Pak, bahwa hidup itu untuk ibadah. Suka-suka Allah kita ada di mana? Kita hanya diminta ridho dan maksimalin ahsanu amala. Maka jangan sampai gara-gara punya kekecewaan, ya, akhirnya kita merasa ini kayaknya nggak ideal gitu. Ini tandanya kita belum ridho terhadap nikmat Allah. Dan orang-orang yang belum ridho ini sulit untuk bisa sabar. Mungkin ya kalau dia lagi baru dapat gaji, ya, baru naik gaji sabar dia. Bager, karakter kinerjanya bagus, KPI-nya terpenuhi semua. Lalu giliran ditegur atasan, pasti dia akan marah, akan gampang tersinggung. Minimal dia kalau nggak berani menyimpan dendam gitu. Ya akhirnya keruh terus gitu. Maka perhatikan Pak, ya. Terkait sikap kita. Apa sih yang mengontrol kualitas hidup kita? Yang mengontrol kualitas hidup kita adalah arti atau makna yang kita berikan terhadap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tadi mau kemari, ya, kita udah senyum, teman kita malah melengos. Itu kalau kita artikan negatif, sampai hari ini masih kesel teman-teman. Sombong amat, apalagi kalau dia beli mobil baru atau baru naik jabatan, muntang-muntang baru naik jabatan gitu kan. Ya, padahal bisa jadi dia nggak ngelihat gitu. Maka penting bagi kita untuk memberikan arti yang makna yang benar gitu. Karena arti makna ini akan berpengaruh bagi emosi, bagi tindakan, dan akhirnya kepada hasil kita. Ibu-ibu ngeluh, andaikan saya nggak kerja, mungkin saya bisa ngurus anak saya gitu. Sementara ibu-ibu yang nggak kerja, padahal di S1 dia bilang begini, saya S1 disekolahin sama orang tua saya, tapi hanya ngurus anak aja. Dia bilang ngurus anak hanya gitu kan, cuman ngurus anak aja gitu. Ya. Dia nggak menghargai, padahal itu nikmat luar biasa karena dia bisa mendidik anak gitu. Sementara yang kerja juga, ini ada ibu-ibunya? Oh, ada ya? Ya Bu, membantu suami mencari nafkah itu hani ammarian, itu sedekah rezeki yang enak, yang terbaik gitu.
Jadi Masya Allah kalau niatnya membantu suami, bagaimana bisa mencukupi kehidupan keluarga, itu juga kebaikan. Nah seringkali kita confuse nilai. Kenapa? Karena salah memberikan makna, arti dari kehidupan. Nah bagaimana cara kita memberikan arti atau makna yang benar? Jadi caranya adalah apa yang kita harus syukuri dari kejadian ini, dari takdir ini kita kerja di sini. Ya. Terus apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini yang membuat saya jadi lebih baik, lebih kuat dan lebih manfaat. Dan apa yang harus saya lakukan supaya merasa lebih baik, jadi lebih baik, orang lain jadi lebih baik, kita lebih bermanfaat, dan kita diridhoi Allah. Karena hakikatnya Pak, kita ini sekarang ini lagi nyari bekal. Maka maksimalkanlah potensi kita dengan berkontribusi yang terbaik. Di mana kita berada, di lingkungan rumah kita, termasuk di tempat kerja ini. Karena ini nggak kebetulan, memang tugas Bapak di sini. Gitu. Jadi jangan sampai kita andaikan yang itu jadinya melemahkan kita, akhirnya kita potensi kita nggak keluar. Saya sebenarnya bisa sih rajin, semangat kalau atasannya diganti gitu kan. Yang di luar kendali kita semua. Kalau saya nggak kerja di sini mungkin saya udah jadi orang kaya kali gitu kan. Itu kan omongan-omongan halu yang menandakan jiwa kita sedang bermasalah gitu. Ya. Tapi mungkin ini ya karena dibatasi katanya harus sampai jam 1 ya. Mungkin ini bisa sampaikan, semoga memberikan kebermanfaatan ya. Sebenarnya masih ada lagi nih. Sudah habis waktunya? Ya. Tapi ya lebih kurang saya maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.